Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafifatul Mustaqilah dengan NIM 123100066. Perkenalkan saya Lailatul Qomaria dengan NIM 1231182. Kali ini kami akan membahas mengenai model pembelajaran prompting. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran probing prompting. Nah, model pembelajaran kooperatif probing prompting ini adalah cara belajar di mana guru dan siswa bekerja sama secara aktif. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk membantu mereka memahami materi dan mendorong mereka berpikir kritis. Nah, jika siswa mengalami kesulitan, guru pun memberikan petunjuk atau dorongan prompting agar mereka tetap semangat dan bisa menjawab dengan baik. Siswa juga diajak untuk aktif bertanya dan menjawab sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan lebih efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran probing prompting, yang dimana itu dibagi menjadi beberapa langkah, dimulai dari yang pertama yaitu pembukaan dan penjelasan materi. Nah, di sini guru akan menyapa siswa dan juga beliau akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu, yang dimana materi diperkenalkan secara sederhana. Misalnya nih, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban di lingkungan sekolah. Contohnya, datang tepat waktu. Lalu yang kedua, guru akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen atau beragam. Maksudnya, setiap kelompok itu berisikan orang-orang yang beragam, misalkan dari jenis kelamin, agama, suku, dan lain-lain. Nah, setiap kelompok itu diberikan tugas ringan, seperti membuat daftar alasan mengapa pentingnya untuk datang tepat waktu ke sekolah. Nah, pada tahap yang ketiga, guru akan memberikan pertanyaan ataupun probing, yang dimana pertanyaan di sini akan memancing pemikiran siswa. Misalkan guru akan menyampaikan pertanyaan seperti apa yang akan terjadi kalau misalkan kamu datang terlambat ke sekolah. Nah, terus satu lagi pertanyaannya seperti kenapa datang tepat waktu itu penting. Lalu yang keempat, guru akan memberikan petunjuk atau prompting. Nah, kalau misalkan siswa itu kebingungan untuk menulis alasan-alasan tertentu, atau bingung nih mau jawab pertanyaannya, maka guru bisa membantu dengan memberikan petunjuk seperti apa sih yang dikatakan guru saat kamu terlambat, atau kalau misalkan kamu keseringan terlambat, apa sih yang dampak yang akan terjadi. Lalu yang kelima yaitu diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dan juga mencari jawaban bersama di dalam kelompoknya. Contoh kegiatannya yaitu mereka akan membuat tips supaya bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Setelah itu yang keenam ada presentasi hasil. Nah, setiap kelompok itu akan menyampaikan hasil diskusi mereka, yang dimana guru akan memberikan umpan balik dan memperjelas dari isi materi tersebut. Lalu yang kedelapan ada refleksi dan penutup, yang dimana siswa akan diajak untuk merenung atau mengevaluasi diri. Nah, contoh kegiatannya bisa saja guru memberikan lembar yang berisikan mengenai kebiasaan baikku, seperti list-list yang berisikan apa saja tindakan baik. Nah, di situ siswa akan bisa disuruh untuk mengisi list-list yang sekiranya mereka lakukan di setiap harinya. Baik, adapun kelebihan atau kekurangan dari model pembelajaran probing prompting ini, di sini saya akan membahas kelebihan dari probing prompting.
Nah, yang pertama di sini ada meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Nah, karena mereka diberi kesempatan di sini untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi dalam kelompok. Dan yang kedua di sini membantu siswa yang mengalami kesulitan. Nah, di sini siswa bisa membantu kesulitan belajar dengan adanya dorongan dan petunjuk dari guru tersebut, sehingga mereka tetap termotivasi dan mampu memahami materinya. Dan yang ketiga di sini ada mendorong siswa berpikir kritis dan analitis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, dari situ sehingga pengembangan kemampuan mereka dalam berpikir tingkat tinggi lebih terasah. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran probing prompting di sini yaitu memerlukan waktu yang lama. Karena dalam probing prompting ini yaitu kita perlu memakan waktu yang lama karena dalam proses tanya jawab tersebut itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Nah, yang kedua di sini tidak semua siswa aktif berpartisipasi. Nah, ada beberapa siswa yang mungkin merasa takut atau kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan, sehingga tidak semua peserta terlibat secara maksimal. Nah, yang ketiga di sini guru harus memiliki keterampilan dalam merancang pertanyaan. Guru itu harus mempunyai keterampilan untuk merancang pertanyaan yang lebih tepat dan memberikan dorongan yang efektif kepada siswa yang membutuhkan latihan dan pengalaman khusus. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.